Pada video kali ini, kita akan membahas dua filosofi yang sering disalahpahami, yaitu Stoikisme dan Nihilisme. Kedua, aliran ini sangat berbeda, meskipun keduanya mengajak kita untuk berpikir tentang cara hidup kita dan hubungan kita dengan dunia ini. Jadi, apa sih sebenarnya perbedaan antara Stoikisme dan Nihilisme? Simak terus video ini. Kita mulai dengan Stoikisme. Stoikisme adalah aliran filsafat yang muncul di Yunani kuno pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi, yang diajarkan oleh Zeno dari Citium. Filsafat ini berkembang lebih lanjut melalui pemikir-pemikir seperti Seneca, Epictetus, dan Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Apa yang menarik dari Stoikisme adalah penekanan pada pengendalian diri dan penerimaan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi dalam hidup kita, seperti bencana alam, kehilangan orang yang kita cintai, atau bahkan ketidakadilan sosial. Namun, kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespon peristiwa-peristiwa tersebut. Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. Mereka berpendapat, kebahagiaan sejati datang ketika kita tidak tergantung pada kekayaan, kekuasaan, atau status sosial. Salah satu ajaran penting dalam Stoikisme adalah untuk menerima kenyataan dan berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan reaksi kita terhadap dunia. Misalnya, jika kita kehilangan pekerjaan, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan itu dengan lapang dada, tanpa merasa putus asa atau marah. Sebaliknya, kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Mungkin mencari pekerjaan baru atau mengembangkan keterampilan diri kita. Berbeda dengan Stoikisme, kita punya Nihilisme yang seringkali dianggap lebih pesimis atau bahkan fatalistik. Nihilisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa hidup tidak memiliki makna atau tujuan yang melekat. Bagi kaum nihilistik, segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu moralitas, nilai, ataupun tujuan hidup, adalah konstruksi manusia yang pada dasarnya tidak berarti. Friedrich Nietzsche, salah satu tokoh besar dalam filsafat nihilisme, sering dikaitkan dengan ungkapan Tuhan sudah mati. Apa maksudnya dengan ini? Nietzsche menyarankan bahwa dalam dunia modern, banyak orang telah kehilangan keyakinan mereka pada nilai-nilai agama atau metafisik yang dulu memberikan makna hidup mereka. Oleh karena itu, hidup menjadi terasa hampa, tanpa tujuan yang jelas. Tapi, bukan berarti nihilisme selalu berhubungan dengan pesimisme atau putus asa. Sebagian orang yang menganut nihilisme bisa merasa lebih bebas karena mereka tidak terikat pada norma sosial, moralitas, atau tujuan yang ditentukan oleh agama. Mereka bisa menciptakan makna hidup mereka sendiri meskipun tanpa dasar objektif. Jadi, apa yang membedakan Stoikisme dan Nihilisme? Mari kita lihat perbandingannya lebih dekat. Pertama, cara mereka melihat makna hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan penderitaan, kita bisa menemukan makna melalui cara kita meresponsnya. Dengan menerima kenyataan dan berfokus pada pengendalian diri, kita bisa hidup dengan damai dan bijaksana. Di sisi lain, nihilisme mengatakan bahwa tidak ada makna atau tujuan yang melekat dalam hidup ini. Semua usaha manusia untuk mencari makna sejatinya tidak lebih dari konstruksi sosial atau ilusi belaka. Stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian batin meskipun hidup penuh ketidakpastian. Stoikisme menawarkan pandangan yang lebih optimis meskipun tidak selalu mudah untuk diterapkan. Nihilisme di sisi lain bisa terasa sangat membebaskan karena tidak ada beban makna yang harus kita bawa, tetapi juga bisa membawa perasaan kosong atau hampa jika seseorang merasa kehilangan arah hidup. Kedua filosofi ini juga berbeda dalam cara mereka menghadapi penderitaan. Bagi seorang Stoik, penderitaan adalah kesempatan untuk melatih ketahanan mental dan mengembangkan kebijaksanaan. Dalam pandangan Stoik, hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri, tidak tergantung pada faktor eksternal. Sedangkan dalam nihilisme, penderitaan mungkin hanya dianggap sebagai bagian dari eksistensi yang tidak berarti.
Nihilis mungkin tidak merasa perlu mencari makna dalam penderitaan itu karena mereka percaya bahwa segala sesuatu, termasuk rasa sakit, pada dasarnya tidak punya tujuan atau makna yang lebih besar. Bagaimana filosofi stoikisme dan nihilisme diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita mengambil contoh kehidupan sehari-hari, seperti menghadapi kegagalan atau kekecewaan, seorang stoik akan melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh, menerima kenyataan dan belajar dari pengalaman itu. Mereka mungkin akan berkata, apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Sedangkan seorang nihilis mungkin akan merasa bahwa kegagalan itu tidak ada artinya, karena hidup itu sendiri tidak memiliki makna. Jadi mereka mungkin tidak merasa perlu untuk melakukan refleksi atau pencarian makna yang mendalam setelah kegagalan tersebut. Pada akhirnya, baik stoikisme maupun nihilisme memberikan perspektif yang unik tentang hidup. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima dan mengendalikan diri dalam menghadapi kenyataan, sementara nihilisme mengajak kita untuk mempertanyakan segala sesuatu dan mungkin merasa bebas dari pencarian makna yang objektif. Mana yang lebih cocok untuk kalian? Itu adalah pilihan pribadi yang tergantung pada bagaimana kalian melihat dunia.